Tepat hari ini, Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020, semua instansi pembuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 akan mengumumkan hasil seleksi. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyelesaikan tahapan rekonsiliasi integrasi hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Tahapan rekrutmen CPNS sempat terhenti dan terpaksa mundur dari jadwal semula akibat wabah virus corona yang terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah menargetkan pengumuman hasil CPNS tidak mundur. Waktu tergantung masing-masing instansi. PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan, pengumuman hasil CPNS 2019 memang benar akan dilakukan hari ini, Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 2020. Kendati demikian, pihaknya tidak dapat memastikan pukul berapa pengumuman hasil CPNS 2019 akan dirilis. Jamnya masing-masing instansi yang menentukan. Kita tidak tahu, kata Paryono saat dihubungi Kompas.com, Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Cara mengecek hasil CPNS 2019. Sementara itu, Paryono juga memberikan penjelasan terkait cara mengecek pengumuman hasil CPNS 2019. Adapun caranya yakni dengan mengunjungi laman atau situs web masing-masing instansi yang membuka penerimaan CPNS 2019. Cek di website instansi yang membuka formasi, jelas Paryono. Apa tahap setelah pengumuman hasil? Setelah dilakukan pengumuman, tahap berikutnya yakni masa sanggah yang akan digelar pada 1–3 November tahun 2020. Mengenai siapa saja yang diperbolehkan melakukan sanggahan, Paryono menyebut mereka diantaranya adalah peserta CPNS yang dinyatakan lolos SKD dan telah mengikuti SKB. Kemudian, yang dapat disanggah oleh peserta CPNS 2019 yakni segala hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Misalnya menurut hitung-hitungan peserta bahwa nilainya masuk dalam ranking yang diterima sesuai formasi, tapi ternyata tidak, kata Paryono. Penentuan kelulusan CPNS 2019. Adapun pengolahan hasil SKD dan SKB CPNS 2019 berpatokan pada dua hal. Pertama, pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40 dan 60%. Kedua, dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CET, hasil SKB dengan CET merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai SKB. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika hasil akhir sama? Apabila terjadi hal semacam itu, penentuan kelulusan didasarkan pada prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip dan penentuan kelulusannya adalah sebagai berikut: nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Apabila nilai SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelijensi umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK). Apabila nilai tersebut masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan diploma, sarjana, magister. Sedangkan untuk lulusan SMA, sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Apabila nilai masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi. Penentuan kelulusan didasarkan pada prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip dan penentuan kelulusannya adalah sebagai berikut: nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Apabila nilai SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelijensi umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).
Apabila nilai tersebut masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan diploma, sarjana, magister. Sedangkan untuk lulusan SMA, sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Apabila nilai masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.